Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Firdaus yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, suatu kehormatan bagi saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua dan juga berdiri di hadapan manusia-manusia mulia, yaitu penghafal Al-Quran dari Rumah Tahfidz Al-Firdaus. Kemudian yang kedua, satu syukur yang luar biasa bagi kita semua. Seperti yang tadi disampaikan, nikmat istiqomah dan juga kesempatan serta kesehatan pagi hari ini kita masih dijaga oleh Allah. Artinya kita masih diistiqomahkan dalam kebaikan dan kita juga diistiqomahkan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di luar sana yang memaknai Ramadan itu pokoknya akhir bersawar cukup dibandingkan kita yang berjuang berjalan kaki menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian sama-sama menimba ilmu. Perlu kita syukuri bersama dengan kalimat tahmid bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita selama ini mengaku sebagai umatnya. Otomatis kita pun akan mengharapkan syafaatnya Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia. Jadi tadi saya sempat grogi. Saya melihat teman-teman sahabat-sahabat semua waktu saya sampai sini tadi itu banyak yang sedang murojaah Al-Quran. Saya sempat grogi sekaligus saya teringat dengan anak saya yang pertama yang saat ini sedang menimba ilmu di Jember, sama-sama sedang proses untuk tahfidzul Quran. Tapi qadarullah tahun ini anak saya tidak pulang. Jadi akhirnya saya bingung mau matur apa di hadapan Bapak Ibu semua, itu saya bingung. Akan tetapi dari tema yang diberikan itu sungguh menggugah motivasi kita semuanya. Karena ada 4 akhir perjalanan seorang manusia, baik itu nanti akhirnya di dunia ataupun nanti akhirnya di akhirat. Di mana akhir di dunia ataupun di akhirat itu, kalau kita itu sebagai manusia yang muslim dan mukmin ingin menjadikan akhir perjalanan kita itu menjadi perjalanan yang akhir yang baik, maka dari sekarang pun kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa nanti tatkala sudah menghujung di akhir kehidupan. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar di YouTube itu ternyata umurnya manusia itu tidak sampai di angka 1500 Hijriah. Sedangkan saat ini itu sudah di angka 1444 Hijriah. Kalau selisihnya di angka 1500, maka kurang lebih 56 tahun lagi maka dunia ini sudah berakhir.
tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin hingga akhirnya nanti di dunia itu kita husnul khotimah, menjadi golongan manusia yang benar-benar dimuliakan oleh Allah, dan juga nanti akhirnya di akhirat kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar terpilih, sehingga kita pun di akhiratnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau 56 tahun itu, kalau yang umurnya sekarang itu sudah di atas 60, itu aja berprogam aman. Tapi kalau yang masih muda itu sudah riskan sedikit. Nah, 4 daripada akhir perjalanan manusia itu sendiri adalah yang pertama itu adalah dimuliakannya seorang manusia itu di dunia, akan tetapi di akhirat itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau biasa kita sebut dengan kalimat sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia mereka dimuliakan, baik dimuliakan dari kacamata manusia atau bahkan sengaja oleh Allah itu dimanjakan dengan semanja-manjanya. Entah dimuliakan dari jabatannya, entah dimuliakan dari pekerjaannya, entah dimuliakan dari pangkatnya, entah dimuliakan dari hartanya, entah dimuliakan dari pasangannya yang cantik ataupun tampan, entah dimuliakan dari anak-anaknya yang cerdas, yang pintar dan sebagainya. Pada intinya mereka dimuliakan di dunia. Tapi celah untuk keburukannya juga banyak, sehingga akhirnya semulia-mulia manusia tadi di mata manusia pun akhirnya di akhirat malah dihinakan oleh Allah, karena tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Yang dimuliakan dengan jabatannya mereka semenang-menang karena merasa mempunyai jabatan, padahal jabatannya dengan ketua RT, padahal jabatannya dengan dukun, padahal jabatannya dengan camat, padahal jabatannya dengan bupati dan sebagainya. Mereka merasa punya posisi, mereka merasa punya power, sehingga merasa butuh, merasa harus diakui, merasa harus dimuliakan, harus akan sanjungan-sanjungan, sehingga mereka lupa kalau diurutkan satu persatu maka nanti jabatan yang paling tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sombong dengan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada mereka. Berbuat baik pun mereka juga berpamrih. Apalagi kita lagi 2024 ini musimnya orang berbuat baik tapi berpamrih. Dan hati-hati kita dengan seperti itu. Karena apa? Tatkala semuanya hal yang tidak kita syukuri dari kemuliaan-kemuliaan tersebut, maka Allah akan menghinakan kita di akhirat. Akan dimintai pertanggungjawaban kita. Bagaimana kamu memimpin, entah memimpin keluargamu, entah memimpin masyarakatmu dan sebagainya. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sama halnya dengan yang dimuliakan dengan hartanya. Begitu sombong mereka memamerkan harta, saling pamer saldo ATM, saling pamer kemewahan mobilnya, saling pamer kemewahan rumahnya. Bahkan ada yang lebih ngeri, saling pamer banyaknya mereka bersedekah. Kalau mereka pamer sedekahnya untuk kebaikan, memancing dan motivasi yang lain, insya Allah masih bagus. Insya Allah masih bagus. Tapi kalau kemudian mereka bersedekah, pamer, takabur, ria dan sebagainya, biar dikatain itu saya orang kaya, sedekahnya sekian. Ternyata di antara satu majlis ini yang paling banyak sedekahnya saya, atau bahkan merasa dirinya yang paling. Masjid itu kalau bukan karena saya bakar pasir dari awal sampai akhir, maka tidak akan terbangun masjidnya. Dan itu masih banyak.
di sekitar kita. Itu yang pertama, golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, sa'iyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia mereka dihinakan di depan mata manusia. Menurut kacamata manusia mereka dihinakan. Entah itu dihinakan karena tampangnya, entah itu dihinakan karena jabatannya, pekerjaannya, entah itu dihinakan karena strata sosialnya dan sebagainya. Tapi ahli ibadah, dan kita tidak pernah memandang ibadahnya, kita memandang fisiknya. Dan kadang-kadang kita tanpa sadar kita sudah menebarkan kebencian. Jangan dekat-dekat sama si fulan. Loh kenapa? Karena si fulan itu cuma anak pemulung, anak tukang pengepul sampah. Nanti kamu kotor, nanti kamu bodoh dan sebagainya. Dan saya sering mendengar hal seperti itu tatkala menjemput anak di sekolah. Jangan dekat-dekat sama si A. Nah kenapa Bu? Karena si A itu nakal, gak punya bapak, jadi gak ada yang ngatur. Itu saya mendengar itu saya sakit banget. Kok bisa ada seorang orang tua sama-sama menjemput anak itu, menasehati anaknya untuk tidak dekat-dekat dengan salah satu temannya. Dikarenakan salah satu temannya tadi itu ada salah satu orang tuanya sudah meninggal sehingga kurang didikannya. Nanti kalau kamu dekat-dekat dia, nanti kamu ikut-ikutan nakal. Bukan kemudian kita berbelas kasih, oh anak tersebut ditinggal orang tuanya, ditinggal bapaknya, menjadi anak yatim. Ayo kita bantu, kita dan sebagainya. Tidak. Dan saya sering sekali mendengar itu di sekolah anak saya. Jangan dekat-dekat si A, si B, itu orangnya bodoh. Nanti kalau kamu main sama dia akan ketularan bodoh, menjadi orang yang bebal. Bahasanya kayak itu kan, bebal. Dan tanpa kita sadari, kita sering memandang remeh manusia yang lainnya itu hanya karena apa yang kita lihat dari mata kita sendiri, tanpa kita tahu belakangnya itu seperti apa. Padahal kita nggak tahu kalau ternyata belakangnya itu ahli ibadah. Tatkala ada orang yang dihinakan di dunia, entah dari apapun itu wujudnya, entah dari keluarganya, dari tampangnya, dari pekerjaannya, dan lain sebagainya, asalkan dia itu ahli ibadah, ahlul masjid, ahlul Quran, ahlul sedekah, dan sebagainya, maka sehina-hinanya manusia yang seperti itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah di akhirat nanti. Akan diberikan satu tempat yang luar biasa. Dan kemuliaan di akhirat adalah cita-cita semua orang. Mohon maaf Pak, ini biasa sampai jam berapa Pak? Jangan jam 7 Pak, soalnya tulisannya di sini maksimal 10 menit saja. Lihat tadi sudah lebih dari 10 menit. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, sa'iyun fid dunya wa sa'iyun fil akhirah. Manusia yang di dunia itu dihinakan oleh kacamata manusia yang lainnya, bahkan Allah pun menghinakannya. Dan di akhirat diberikan kehinaan yang sehina-hinanya. Dan itu banyak sekali ahlul maksiat di luar sana. Bahkan sengaja mereka menonjolkan dirinya itu sebagai seorang ahli maksiat. Bangga kalau saya ahli maksiat, bangga kalau saya seorang pemabuk, penjudi dan sebagainya. Bahkan sengaja mencari anak buah biar roket dihormati Siti karena kenakalannya atau karena kemaksiatannya, tetapi tidak berpikir manusia yang baik-baik yang melihatnya. Ya Allah, orang-orang seperti itu sangat-sangat rugi sekali.
Sedikit saya cerita. Tahun kemarin, tahun 2022, sama halnya puasa saat itu, baru 1 minggu masuk di bulan Ramadan. Seharusnya jadwal saya itu habis asar mengisi kajian menjelang buka puasa. Padahal secara mendadak Allah itu menguji saya dengan luar biasa, yaitu saya terkena penyakit stroke. Sebelah kiri tubuh saya itu mati, tidak berfungsi. Jangankan untuk megang tik seperti ini, megang tisu yang sangat ringan saja tidak kuat. Di rumah sakit hampir seminggu. Kemudian setelah keluar dari rumah sakit, ke kamar mandi saja harus dibopong sama istri saya. Bahkan bisa dibilang istilah orang tuanku pun ngobrol. Di masa-masa saya penyembuhan terapi itu luar biasa sekali. Banyak suara-suara, banyak hal-hal yang kemudian menjadi tolak ukur saya itu untuk berubah drastis. Ternyata sakitnya kita itu masih dinilai buruk oleh orang lain. Lu kain, bis dan kain, umurnya lu bener 40 tahun, neng wis kena stroke, kuwi mergane biyen kok yang maksiat. Biyen mergane kok yang dosa. Mesti awal-awalnya mani ngomong dan terus, dan itu saya dengar hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Sakit kita pun itu sudah menjadi ajang hibah keburukan kita. Dari situlah setelah saya sembuh, alhamdulillah sebelum lebaran saya sudah bisa berjalan normal, saya sudah bisa mengendarai motor, saya sudah bisa mengendarai mobil, bahkan saya sudah bisa kemana-mana. Kemudian saya simpulkan, ya Allah, kalau sakit yang Engkau berikan kepada hamba-Mu saja itu bisa menimbulkan keburukan bagi saya dan juga keburukan bagi orang lain yang membicarakan saya. Bagaimana jika orang itu sehat, kemudian mereka itu berbuat keburukan? Sungguh hinanya kita di hadapan manusia. Persepsi itu sudah luar biasa. Makanya kemudian dari apa yang dikatakan mereka itu menjadi tolak ukur saya. Selama ini saya tidak pernah merasa berdosa. Selama ini saya tidak pernah berbagi dan sebagainya. Akhirnya sedikit demi sedikit saya suruh saya ubah. Apa sih yang menjadi hal kenapa Allah itu begitu beratnya menguji saya? Dan ternyata luar biasa. Kesimpulan yang luar biasa itu adalah apa? Tatkala Allah itu memberikan ujian, tatkala Allah itu memberikan masalah, tatkala Allah itu memberikan cobaan dan sebagainya, ternyata itu bukan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya agar hamba tersebut menjadi lebih baik lagi. Dan saya buktikan, Pak, tatkala kemarin saya stroke dan sebagainya itu, maka setelah sembuh itu mudah-mudahan yang tadinya sebelah kiri itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah sembuh dua-duanya ini harus berfungsi lebih baik daripada sebelum saya stroke. Maka tidak ada alasan saya untuk tidak bersyukur, tidak ada alasan lagi untuk saya tidak berbuat baik. Sekecil apapun kehidupan saya harus saya lakukan dengan kebaikan. Tapi bagaimana membiasakan kebaikan tersebut? Ya kita paksakan diri kita untuk ikhlas. Itu yang susah. Kadang kita infak saja, sedekah saja, itu masih mikir-mikir. Untung saja kotak infaknya tertutup. Kalau pas pengajian apa terbuka, itu ya harus yang tegel dan jujur. Yang ngambil mas rohel mawar, si rohel bayar parkir. Jadi
masih ada rasa keterpaksaan. Jadi merubah diri kita menjadi orang yang baik itu sangat susah. Tatkala kita hanya sebatas memandang dari apa yang ada dalam kacamata kita sebagai seorang manusia. Kalau di dunia saja manusia aja sudah menganggap kita, menilai kita, melihat kita itu dengan penuh kehinaan, bahkan Allah pun juga sama dengan semua kemaksiatan yang dijalankan, maka ya otomatis di akhirat pun pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, akhir perjalanan seorang manusia itu adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu yang dimuliakan di dunia dan juga dimuliakan di akhirat. Itu tujuan kita semua. Itulah nanti akhir yang menjadi impian kita semua. Di dunia kita dimuliakan oleh mata manusia semuanya. Seperti contoh yang saat ini kita alami, dan saya pun merinding tadi. Begitu saya melihat rumah tahfidz Al-Firdaus, saya masuk masjid, ada beberapa sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, adik-adik kita yang sedang murojaah. Luar biasa, betapa bangganya orang tua mereka. Saya yakin orang tua yang memiliki anak yang sedang menimba ilmu untuk menghafalkan Al-Quran, saya yakin hidupnya itu penuh ketentraman. Yakin kan? Karena saya mengalami, bukan kemudian wajib umum hati dua tentrem gitu hutan loh ya. Tapi luar biasa. Karena apa? Ya karena masa dari anaknya yang sedang menghafalkan Quran itu tadi. Akhirnya dari anaknya yang berjuang menghafalkan Al-Quran, maka efeknya orang tua tersebut pasti tidak akan mau untuk berbuat kesalahan, dosa dan lain sebagainya. Karena hidupnya sudah dijaga, hatinya ditenteramkan, pikirannya disenangkan, tubuhnya disehatkan, kebutuhannya dicukupkan, semua urusannya dimudahkan dan sebagainya. Kurang apa tuh? Nek basa Jawane yo tentrem atine, seneng pikire, sehat awake, cukup butuhe, selamat rembuge. Kurang apa saja. Dan itu cita-cita kita semua. Betapa mulianya orang-orang yang seperti itu. Tidak hanya untuk para adik-adik atau anak-anak kita yang menghafalkan Al-Quran, bahkan kita pun kalau mau dimuliakan di dunia, juga jangan menjadi muslim yang egois. Jangan menjadi seorang muslim yang egois. Karena kita bisa mengaku jujur dengan diri kita sendiri. Terutama pagi ini kita sering berdoa. Bahkan tadi waktu sebelum iqamah saya sempat mendengar doa yang luar biasa. Ya Allah, kumpulkanlah keluarga kami, anak-anak kami, istri kami di surga yang paling mulia. Dan saya yakin tadi pasti semuanya mengucapkan doa itu, insya Allah. Ya betul Pak. Tapi yang menjadi sumber yang dewi, orang kejak bojone, orang kejak anak ini. Bagaimana kita mau mengharap kebaikan Allah tatkala kita berdoa untuk kebaikan semuanya, tapi anak-anak kita biarkan tidur di rumah. Anak boros gede mas, mesti so pikir dulu di Singapura, di Singapura. Anak boros yang cilik-cilik ya mas, sakit subuh-subuh dijak, subuh yang kecil dan sebagainya. Baik anak itu kecil ataupun besar pun nanti di akhir kita dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kau mendidik anak-anakmu? Kamu berdoa kepadaku meminta surgaku yang paling baik untuk keluarga kamu, tetapi ibadah kamu sendirian. Kamu gak pernah ngajak anak-anak kamu gak pernah ngajak istri kamu. Apa surga mengentok pede? Ya mana seperti itu.
Salah satu sumber agar kita itu menjadi orang yang mulia di dunia dan juga dimuliakan oleh Allah di akhirat, yaitu dengan kebaikan. Dan jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan. Insya Allah neng di atau di mana saja kita berbuat baik itu gak ada yang nyacak. Insya Allah. Bapak Ibu, saya yakin punya handphone semua, dan saya yakin itu adalah pengamat media sosial yang luar biasa. Sepakat ya Pak ya? Otomatis sering melihat postingan di mana-mana itu banyak orang yang memposting kebaikan. Contoh kalau zaman dulu di Facebook itu ada namanya ICC. Ono wong motor itu ditutup bensin. Gitu Pak. Ada yang malam-malam pengen bungkus itu dikancani sampai dapat tanggal lebaran. Itu hanya untuk menebar kebaikan. Walaupun nanti mungkin tujuannya itu aku tak nulungkan benti upload di Facebook kalau ICC atau apapun itu namanya. Tapi paling tidak virus kebaikannya itu yang harus kita tiru. Kalau mau menolong itu, mau berbuat baik, jangan pilih-pilih. Jangan kemudian membeda-bedakan. Karena segala sesuatu hal yang tidak baik itu bisa menimpa diri kita kapan saja. Dan itu ngeri banget. Asli ngeri sekali. Itu yang tak alami tahun kemarin. Makanya kemarin waktu puasa pertama saya berdoa, ya Allah, puasa tahun ini saya cuma minta satu hal. Karena saya punya jamaah yang banyak, saya harus membersamai mereka. Sehatkanlah saya sampai akhir Ramadan, sehingga saya benar-benar bisa menjadikan puasa ini puasa yang berkualitas bagi saya, puasa yang benar-benar luar biasa bagi saya. Baik itu sahurnya, baik itu puasanya, baik itu iftarnya, baik itu sholat jamaahnya, baik itu tarawihnya, baik itu tadarusnya, sampai itu berkualitas bagi hidup saya. Doa saya cuma itu saja, karena saya benar-benar tahu sakit itu gak bisa ngapa-ngapain. Dan itu luar biasa, menjadi cambukan yang luar biasa bagi saya. Makanya ayo, tadi disampaikan kita masih ada 10 hari terakhir. Ramadan itu Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga. Ramadan itu Allah menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Ramadan itu Allah memberikan ampunan kepada hambanya sebesar-besarnya ampunan. Ramadan itu Allah menurunkan rahmatnya sebaik-baik rahmat. Ramadan itu Allah memberikan nikmatnya sebaik-baik nikmat. Semuanya baik, semuanya. Makanya jadikan puasa ini menjadi puasa yang berkualitas bagi diri kita. Mumpung masih ada 10 hari lagi, lakukan yang terbaik. Apa yang menjadi itu sebuah nilai kebaikan bagi kita. Dikencengi itikaf, dikencengi jamaah, dikencengi baca Quran, dikencengi sedekah, infak dan sebagainya. Luar biasa sekali. Jadi mari sama-sama saya mengingatkan untuk diri saya sendiri agar lebih istiqomah. Saya juga mengingatkan kepada Bapak Ibu semua jamaah Masjid Al-Firdaus agar bisa menjadi satu motivasi kita untuk lebih berbuat baik lagi dan lebih baik lagi dari yang kemarin sudah kita lakukan. Dan mudah-mudahan kebaikan yang kita tanam setiap harinya itu nanti selepas Ramadan itu kebaikan itu tidak hanya baik momen saja. Apik ning pas Ramadan, kalau wis Ramadan entek jadi biasa-biasa atau justru malah lebih buruk. Itu yang kita hindari. Kita berdoa mudah-mudahan istiqomah yang diberikan oleh Allah ini yang kita jaga selama ini berlanjut sampai nanti Ramadan meninggalkan kita. Ya jamaahnya, ya tadarusnya, ya infaknya, ya sedekahnya itu berlanjut terus. Kita berdoa sehingga setiap kebaikan yang kita ciptakan itu menimbulkan virus kebaikan bagi orang lain dan menimbulkan satu semangat juga bagi orang lain untuk melakukan kebaikan.
sebentar lagi syuruk ya Pak ya. Gitu. Tadi juga saya sudah dikode, Mas nanti ceramahnya jangan lama-lama. Kenapa Mas? Karena yang kemarin saja ngajinya belum diamalkan. Jadi memang kalau kita ngaji itu Pak, saya mendengar dari kiai saya memang saya akui luar biasa. Waktu dulu saya doktor, itu satu kalimat yang menjadi pegangan saya. Beliau mengatakan, nek kowe ini ngaji dimanapun berada, maka modal kamu itu jangan telinga, tapi modal kamu adalah hati. Tatkala kamu ngaji kok modalnya telinga, maka yang pertama kamu akan merasa kamu itu pintar. Kemudian kamu akan merasa, itu materi itu sudah pernah saya dengar. Kemudian yang ketiga kamu akan menjadi sombong. Kemudian yang ketiga kamu akan menjadi setan. Artinya apa? Materi tersebut atau kajian tersebut akan masuk lewat telinga sebelah kanan, kemudian keluar sebelah kiri. Istilah orang Jawa seperti itu. Tapi kalau kita ngaji kemudian modalnya itu hati, maka setiap kalimat, setiap ayat, setiap penjelasan yang terjadi pada majelis itu, kemudian kita meresapinya dalam hati kita, kemudian kita berpikir bagaimana kita melakukan apa yang sudah disampaikan, kemudian setelah ngaji kita amalkan hal tersebut, maka itu akan menjadi amal sholat dan amal jariah yang luar biasa. Salah satu contohnya pagi hari ini, dari tadi yang kita sampaikan 4 golongan akhir perjalanan manusia, seandainya kemudian Bapak Ibu semua nanti mengamalkannya apa yang kita sampaikan, maka akan menjadi jariah bagi saya. Kemudian Bapak Ibu amalkan, Bapak Ibu keluarkan kepada anak, istri, keluarga dan sebagainya, dan mereka menerima apa yang Bapak Ibu amalkan, akan menjadi amal jariah bagi kita semua yang ada di sini. Itulah hebatnya ilmu. Jadi jangan pernah menutup hati kita itu untuk menerima ilmu dari siapapun, sekecil apapun. Makanya modal kita itu adalah hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadikan amal soleh dan amal jariah bagi kita semua. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa sekali masjid ini, luar biasa sekali jamaah ini, luar biasa sekali majlis ini. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih menjaga dan mengistiqomahkan kita dalam kebaikan apapun. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik apapun itu, walaupun hanya menegur dan melalui kalimat salam assalamualaikum. Jangan pernah kita itu untuk tidak berbuat baik. Dan doa selanjutnya saya berdoa mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam ibadah kita kepada Allah. Karena memang tumpuan kita itu adalah masjid, tumpuan kita itu adalah Quran. Tatkala masjid itu ramai, kemudian di dalamnya itu ada orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, insya Allah kemuliaan di dunia itu akan diberikan oleh Allah semulia-mulianya manusia. Sehingga kita pun nanti akhirnya bisa lega tatkala Allah itu memanggil kita diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Tatkala kita sudah husnul khatimah, maka saya yakin, kita semua yakin bahwa saya tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah surga yang sangat-sangat cantik yang tidak bisa kita bayangkan, tapi insya Allah kita bisa menciumnya aroma tersebut dari sekarang. Dan itu adalah kemuliaan yang hakiki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang bisa saya